Shalom Aleichem, Beshem Hamasya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang menuntun, mengarahkan, membimbing kita ke dalam jalan kemenangan Allah. Nah, kita akan teruskan pembelajaran kita di dalam Injil Matius pasal yang kelima tentang khotbah Yesus di atas bukit. Khotbah yang menginspirasi ada banyak orang, bukan hanya orang percaya, tetapi juga orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mereka terinspirasi oleh pengajaran Yesus di atas bukit. Nah, karena itu pernah saya katakan, masakan kita sebagai murid-muridnya, masakan kita sebagai pengikut Kristus tidak terinspirasi dengan khotbah Yesus di atas bukit, dengan pengajaran yang berisi prinsip-prinsip kerajaan Allah. Nah, tentu seharusnya kita terinspirasi di mana kisah itu, di mana pengajaran itu mendasari seluruh gerak langkah hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, kemarin kita sudah belajar dalam Injil Matius pasal yang kelima. Saya akan menyampaikan lagi cara sekilas untuk menyegarkan ingatan kita. Dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat dikatakan di sana, berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagia artinya diberkatilah, terberkatilah engkau yang berduka cita. Nah, berduka cita di sini maksudnya saya sudah jelaskan, bukan dalam makna kita kehilangan orang yang kita kasihi, bukan dalam makna kita kehilangan benda-benda materi, bukan dalam makna kalau misalnya kemudian kita mengalami penurunan omset dalam pekerjaan kita, bukan berduka cita karena hal-hal itu. Tetapi yang dimaksud adalah berduka cita karena kita melihat kondisi kerohanian kita yang mungkin mengalami kemerosotan. Kita berduka cita karena kita melihat kenapa tidak ada lagi gairah di dalam hatiku untuk berdoa kepada Allah. Kenapa tidak ada gairah dalam hatiku untuk membaca, merenungkan firman-Nya? Kenapa tidak ada gairah dalam hati hidupku untuk beribadah kepada Allah? Kenapa tidak ada gairah dalam hatiku, dalam hidupku untuk belajar hidup di dalam kebenarannya? Nah, duka cita, kesedihan karena hal-hal itulah yang menarik hati Allah, yang melihat hati, yang membuat Tuhan melihat, oh sungguh orang ini begitu peduli akan perkara-perkara rohani. Orang ini begitu peduli akan hal-hal yang bernilai kekal. Kerap kali kita terjebak dan kita tersesat tanpa kita sadari. Kita hanya peduli kepada hal-hal yang bersifat sementara. Kita hanya peduli kepada hal-hal yang bersifat jasmania, yang memang berulang kali saya katakan bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, selama kita masih mengenakan tubuh darah daging kita ini secara fisik, kita memang membutuhkan hal-hal itu. Makan, minum, pakaian. Karena itu firman-Nya mengajar dalam pasal yang sama. Nanti kita akan pelajari. Yesus mengajar tentang hal kekhawatiran untuk kita sebagai anak-anak Allah, yaitu tidak khawatir akan apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Dalam Bapa kita itu tahu bahwa kita perlu itu. Allah tahu memang kita membutuhkan itu semua, sementara kita masih mengenakan tubuh darah dan daging ini. Tetapi Tuhan menggariskan agar jangan kita melupakan hal yang sifatnya lebih esensial, hal yang sifatnya lebih fundamental, hal yang sifatnya lebih bernilai kekal, yaitu akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, karena itu Yesus mengajar tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah yang harus kita perhatikan sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, duka cita karena hal-hal itulah. Ketika kita merenungkan jalan hidup kita, ketika kita merenungkan bagaimana perjalanan iman kekristenan kita, kemudian kita introspeksi, kenapa hatiku ya Tuhan tidak lagi tertarik kepada perkara-perkara rohani? Tolong aku ya Tuhan, pulihkan aku ya Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, gairahkan aku kembali ya Tuhan. Orang-orang seperti ini yang dikatakan oleh kitab suci, mereka akan dihibur. Dihibur artinya mereka akan mendapat pemulihan, mereka akan mendapat jamahan Allah, mereka akan mengalami kembali kasih Tuhan dalam hidup mereka, karena mereka begitu merindukan, karena mereka begitu memikirkan hal itu dan menempatkannya sebagai sesuatu yang penting di atas perkara-perkara yang lain dalam dunia ini. Seperti yang sudah saya katakan bahwa memang kita perlu yang lain itu, yang bersifat jasmania itu, tetapi kita juga insaf, kita juga sadar, aku memerlukan itu hanya sementara.
selama aku tinggal dalam dunia ini. Tetapi aku akan menjalani masa hidup yang lebih panjang, masa hidup dalam kekekalan. Dan aku perlu Engkau ya Allah. Engkau yang kubutuhkan satu-satunya ya Tuhan. Kalau kita menyadari kebenaran ini, saya yakin, niscaya kita akan menempatkan hal-hal yang bersifat kekal. Kita akan menempatkan nilai-nilai kerajaan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Nah, kita lanjut di dalam ayat yang kelima. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut di sini bukan yang dimaksudkan orang yang lemah gemulai. Perkataannya begitu pelan. Ia mengerti tata krama, walaupun semua itu baik. Mengerti tata krama, mengerti sopan santun, tahu cara intonasi, mungkin ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, dia pandai mengerti hal-hal itu. Itu sesuatu yang sangat-sangat baik. Tetapi yang dimaksudkan firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, itu bukan menunjuk atau memiliki makna hal-hal yang seperti itu. Lemah lembut di sini adalah hati yang mau diarahkan oleh firman-Nya. Hati yang memiliki penyerahan diri kepada Allah. Hati yang ketika firman-Nya itu meluruskan, firman-Nya itu menegur, firman-Nya itu mengingatkan, ia tidak berbantah-bantah, ia tidak mengeraskan hatinya, tetapi ia berkata, ya Tuhan, ampuni aku. Ya Tuhan, aku mengakui kesalahanku, dan aku mau berbalik untuk kembali berjalan dalam kebenaran. Itulah maknanya. Kita bisa bandingkan dua pribadi. Yang pertama dikisahkan dalam kitab suci adalah pribadi yang bernama Daud. Yang kedua adalah pribadi yang bernama Saul. Kedua pribadi ini meresponi berbeda terhadap firman Allah yang datang kepada mereka. Kedua-duanya pernah berbuat salah. Bahkan kalau kita lihat, kesalahan di antara keduanya itu tidak sebanding. Daud melakukan dosa yang begitu keji, jahat secara moral. Ia mensiasat licik bagaimana prajuritnya yang begitu setia mengabdi kepadanya, ia bunuh dalam tanda kutip dengan pembunuh yang berencana, supaya jejaknya apa yang ia lakukan itu tidak diketahui orang lain. Sedangkan Saul, kalau kita lihat secara moralitas, ia tidak melakukan hal-hal yang sejahat Daud. Tetapi kenapa justru Tuhan memulihkan, mengampuni, bahkan memberkati Daud, tetapi ia berbeda lakukan terhadap Saul? Karena keduanya meresponi kebenaran teguran Allah secara berbeda. Daud seorang yang memiliki hati yang lemah lembut. Ketika firman-Nya itu menegur, firman-Nya itu mengingatkan Daud, ia segera insaf. Ia mengakui, ya Tuhan, aku memang berdosa. Ya Tuhan, aku memang bersalah. Ampuni aku Tuhan. Tetapi Saul berbeda. Ia berbantah-bantahan, ia berargumentasi, ia tidak mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran diri. Tetapi akhirnya Tuhan justru menolak Saul. Nah, inilah maknanya, diberkatilah engkau, berbahagialah engkau kalau engkau memiliki hati yang lemah lembut. Dalam bagian lain kitab sudah dikatakan dalam surat Ibrani, kalau hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Itu maknanya, hati yang lemah lembut, hati yang mudah dibentuk, hati yang mau diarahkan, hati yang mau menempatkan Dia sebagai Tuhan, Adonai, pemimpin di dalam hidup kita. Ketika pemimpin itu membawa kita yang dipimpin, membawa umatnya untuk berjalan dalam jalannya, berjalan dalam rencana dan kehendaknya, dan itu tidak sesuai, itu tidak cocok dengan keinginan kita. Bagaimana sikap kita? Kita belajar untuk taat. Itu orang yang punya hati yang lemah lembut. Dan Yesus memberikan contoh ketika Ia berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Ia memberikan contoh bagaimana sikap hidupnya sendiri selama dalam dunia ini. Ketika Ia menjalani misi kemesiasannya di Taman Getsemani itu, Ia harus siap menghadapi jalan salib, jalan yang tidak mudah, jalan yang tidak populer, jalan di mana hampir semua orang, saya yakin, tidak mau melalui jalan itu. Karena siapa manusia yang suka? Siapa yang manusia yang ingin, yang mau untuk mengalami penderitaan? Saya tidak mau.
Tidak ada manusia yang waras di dunia ini yang suka menderita. Ya kan? Tidak ada manusia yang waras dalam dunia ini yang mau menderita. Kalau toh pun ia mau, ya pasti karena ada akibat tertentu, karena terpaksa, karena tuntutan hidup. Tetapi kalau boleh memilih, pasti kita memilih hidup yang enak, hidup yang nyaman. Tetapi kadang Tuhan mengizinkan kita melalui jalan itu, seperti jalan yang dilalui Yusuf, seperti jalan yang dilalui Daud, seperti jalan yang dilalui Sang Mesias, yang mungkin secara kedagingan kita tidak cocok. Tuhan, aku tidak mau, aku tidak suka melalui jalan itu. Tetapi orang yang memiliki hati yang lemah lembut, ia akan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Karena itu mari kita berdoa, kita minta kekuatan Allah. Tuhan, karuniakan kepadaku hati yang lemah lembut, supaya aku mampu berkata ya Tuhan terhadap pimpinan. Aku mampu berkata ya Tuhan ketika Engkau firman-Mu menegur, mengingatkan aku. Kita tidak menjadi bagian orang yang berbantah-bantah, yang berargumentasi dengan firman-Nya, yang itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi justru mendatangkan kehancuran bagi kita. Karena itu firman-Nya pagi hari memberkati kita, mengajar kita begitu luar biasa. Yang dikatakan berbagailah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oh, begitu luar biasa. Sesuatu yang kontras seolah-olah. Prinsipnya dunia, konsepnya dunia. Kalau engkau ingin memiliki bumi ini, engkau ingin sukses, engkau ingin ternama, engkau ingin menjadi besar, engkau menjadi pribadi yang punya prinsip kokoh teguh, bahkan kau harus melawan dengan prinsipmu, dengan keyakinanmu. Betul, salah satu pihak, salah satu sisi, itu sesuatu yang tidak salah. Tetapi bagi orang percaya, seorang yang lemah lembut punya prinsip teguh dalam pendirian adalah pendirian prinsip yang sesuai dengan firman Allah. Yang tidak memegang teguh prinsip hidupnya meskipun bertentangan dengan firman Allah, yang memegang teguh, ya tetap lakukan itu. Tetapi seorang yang lemah lembut, ia akan menempatkan firman-Nya di atas segala-galanya. Karena itu mari kita minta kekuatan Allah, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kuatkan aku, agar aku menjadi pribadi yang lemah lembut. Ketika firman-Mu datang menegur, mengingatkan aku, biar kiranya aku berkata, ya Tuhan, ini aku. Ya Tuhan, mampukan aku, kuatkan aku. Ketika firman-Nya memimpin kita ke tempat, membawa kita ke jalan yang tidak kita sukai, yang tidak kita kehendaki, biar kita dimampukan, dikuatkan untuk berkata, Tuhan, tolong aku. Tuhan, mampukan aku. Kekuatanku hanya di dalam Engkau. Dan aku tahu Engkau Allah yang bersama dengan aku. Aku tahu Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku tahu Engkau Allah yang punya rencana yang indah. Aku tahu Engkau Bapa yang baik. Aku tahu Engkau Tuhan yang setia. Aku tahu Engkau pelihara hidupku. Dan kalau keyakinan ini kita tanamkan dalam hati dan kehidupan kita, kita terus belajar menjadi pribadi yang lemah lembut. Dikatakan kita akan memiliki bumi. Itu sebuah gambaran ada hal yang Tuhan sediakan bagi kita yang begitu luar biasa, hal yang begitu besar yang sudah Tuhan siapkan bagi anak-anaknya yang mau hidup dalam pimpinan Allah. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari memberkati setiap kita semua, memberikan motivasi, mendorong, mengingatkan, bahkan menegur kita untuk kita kembali belajar hidup menurut prinsip-prinsip kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan, mendorong, memotivasi, bahkan mungkin menegur kami. Tolong kami untuk kami belajar hidup menurut prinsip kerajaan-Mu seperti yang sudah Kau ajarkan dalam khotbah di atas bukit. Hamba serahkan seluruh aktivitas jemaat-Mu di sepanjang pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.